Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya akan memberikan mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan pertemuan yang ke-9. Saya kali ini menggunakan aplikasi OBS Studio. Nah, Anda sangat boleh untuk memberikan saran dan pendapat tentang video ini. Apakah buat Anda menyenangkan? Apakah buat Anda perlu saya kembangkan lagi? Tentu ya, perlu saya improve lagi. Dan saya sangat gembira kalau Anda memberikan masukan-masukan untuk saya. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang abortus provocatus dan undang-undang tentangnya. Ya. Nah, kita mulai dengan apa itu aborsi. Ya, kita sering mendengar istilah ini, aborsi, abortus, abortion, ya, adalah mengakhiri kehamilan dengan cara mengambil embrio atau fetus sebelum dia dapat bertahan hidup di luar rahim. Ya. Aborsi yang terjadi tanpa intervensi, baik dari si ibu maupun tenaga medis, dikenal dengan perdarahan atau aborsi spontan. Nah, lawan dari aborsi spontan adalah aborsi yang disengaja atau kita sebut dengan induced abortion. Ya. Nah, induced abortion adalah abortus provocatus. Ya. Nah, baik. Berikutnya adalah klasifikasi dari abortion, ya, adalah inevitable abortion, yaitu berupa perdarahan dinding vagina atau kerusakan membran-membran di vagina yang diikuti dengan adanya pelebaran dari leher serviks atau leher rahim atau serviks, ya. Kemudian kalau terjadi incomplete abortion, yaitu hasil pembuahan itu dikeluarkan tetapi hanya sebagian. Biasanya ini terjadi ketika unsafe abortion. Ya, jadi konsepsinya tidak dikeluarkan keseluruhannya, ya. Nah, kemudian ada complete abortion, yaitu seluruh konsepsi, seluruh produk dari konsepsi itu dikeluarkan, ya. Dikeluarkan dari dalam rahim. Kemudian ini ada disebut recurrent atau habitual abortion, yaitu biasanya terjadi karena penyakit tertentu, ya, atau karena dinding rahim yang lemah sehingga tidak mampu memberi kekuatan pada si janin untuk dapat bertahan hidup di rahim tersebut, sehingga sering terjadi aborsi secara spontan, ya, biasanya karena penyakit tertentu, ya. Nah, abortus provocatus seperti saya sampaikan yang sebelumnya adalah aborsi yang sengaja dilakukan untuk menghentikan kehamilan di mana embrio atau fetus belum siap hidup jika dilahirkan. Biasanya abortus provocatus dilakukan pada trimester pertama atau kedua, ya. Nah, kalau Anda melihat gambar bayi seperti ini, ya, maka ketika sudah berbentuk ada mata, hidung, ini, ya, maka ini adalah bayi yang sebenarnya sudah siap dilahirkan. Maka kalau aborsi dilakukan pada saat ini, biasanya hukum akan menyatakan bahwa ini adalah suatu kejahatan, ya. Nah, kita mengenal ada aborsi yang dilakukan secara tradisional dan juga ada modern, ya. Nah, aborsi jika dilakukan oleh tenaga medis dan dengan sarana yang memadai, misalnya di rumah sakit atau di suatu klinik yang terpercaya, adalah salah satu tindakan medis yang paling aman dilakukan, ya, atau safe abortion, ya. Kemudian unsafe abortion adalah
yang biasanya dilakukan bukan tenaga medis atau di sebuah klinik yang tidak memadai sarananya. Biasanya unsafe abortion akan menyebabkan kematian pada ibu, ya. Misalnya di pedesaan dilakukan oleh dukun yang tidak terlatih dengan cara meminum dedaunan atau buah-buahan tertentu yang berbahaya bagi kesehatan ibu, ya. Nah, kemudian Anda bisa melihat bahwa beberapa ilmuwan menyatakan bahwa aborsi jika dilakukan di rumah sakit maka akan lebih aman daripada persalinan. Seperti kita ketahui, persalinan normal itu juga sangat berpengaruh, ya. Persalinan normal itu juga sangat berpengaruh, beresiko juga gitu ya maksudnya. Jadi misalnya kalau si ibu menderita hipertensi gitu ya, atau persalinan ternyata bisa terjadi perdarahan pada persalinan normal, maka aborsi dikatakan lebih aman dari persalinan seperti itu. Nah, modern abortion menggunakan obat dan pembedahan untuk aborsi atau kita kenal dengan surgical abortion. Nah, obat yang digunakan bisa berupa mifepristone dengan kombinasi hormon prostaglandin, disebut efektif dan aman digunakan untuk mengakhiri kehamilan trimester pertama dan kedua, ya. Aborsi dengan cara pembedahan meliputi juga dengan cara memperlebar leher rahim ya atau serviks dan menyedot embrio atau fetus atau suction device ya. Yang menggunakan alat-alat untuk menyedot embrio atau fetus ya. Nah, ada yang disebut dengan legal abortion ya. Di negara-negara yang melegalkan aborsi, maka ibu yang melaksanakannya dengan bantuan tenaga medis dikatakan tidak mengalami gangguan kesehatan baik secara fisik maupun secara mental kejiwaan ya. Bedanya atau berlawanan kejadiannya ketika di negara-negara yang tidak melegalkan aborsi, maka para remaja atau para perempuan yang melakukan aborsi ternyata mengalami gangguan kesehatan baik secara fisik dan kejiwaan yang lama hingga mempengaruhi kualitas hidupnya. Ya, ini adalah laporan dari Merz Manual Version Abortion and Women Health Issue 2018. Ya. Nah, ini adalah laporan dari WHO, dikatakan bahwa 25 juta unsafe abortion terjadi di seluruh dunia, ya. Dan dikatakan bahwa ini yang terjadi. Anda bisa lihat ya di sini ya, unsafe abortion ya. Dan dikatakan bahwa 1 dari 3 unsafe abortion terjadi di kondisi yang sangat buruk, yakni dilaksanakan oleh orang-orang yang bukan ahlinya, ya, dan menggunakan cara-cara yang berbahaya, ya. Jadi mungkin Anda pernah mendengar di mana dukun beranak gitu ya, dia memeras-meras perut gitu ya, jadi memeras-meras perut sehingga si ibu berteriak-teriak kesakitan ya. Kemudian dia dikatakan bahwa itu dapat membunuh si janin ya untuk bisa dikeluarkan ya. Itu yang terjadi dan kebanyakan seperti di laporan WHO di unsafe abortion banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang ya. Ya, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian di negara-negara maju seperti ini adalah di Amerika masih tetap meminta supaya aborsi dilegalkan ya. Dengan menyatakan bahwa kenapa aborsi dilegalkan adalah demi menjaga kesehatan si perempuan dan demi menjaganya, menghindarkannya dari unsafe abortion.
ya. Ya. Seperti yang kita ketahui, ketika perempuan hamil tanpa menikah, biasanya memang mereka mengalami rasa malu, ya, rasa takut pada keluarganya, rasa takut pada masyarakat di sekitarnya, ya, rasa khawatir untuk dicap sebagai perempuan nakal, khawatir dicap sebagai perempuan yang kotor, ya, kemudian mereka tanpa ada orang yang dapat membantu mereka memberikan nasihat-nasihat yang penting ya untuk konseling misalnya, itu membuat mereka jadi jatuh pada unsafe abortion, ya. Nah, ini menjadi banyak sekali perdebatan ya tentang apakah perlu aborsi dilegalkan ataukah tetap tidak dilegalkan, ya. Para wanita di dunia tak terkecuali di Indonesia itu juga terbelah antara memilih melegalkan aborsi atau mempidanakan pelaku aborsi, ya. Para tokoh agama juga menjadikan ini diskursus ya, karena memang perempuan atas rahim dan alat reproduksinya sendiri dan apakah embrio sudah mempunyai hak hukum sebagai manusia. Di kalangan ulama dikatakan bahwa ada usia tertentu dari kehamilan di mana baru dia mendapat nyawa, baru ditiupkan nyawa oleh Tuhan pada kehamilan tertentu. Dan di bawah usia kehamilan tertentu ini, menurut para ulama, masih bisa dikatakan aborsi boleh dilakukan, ya. Oke. Nah, tapi ini memang sebuah isu yang sangat sensitif, ya. Nah, ini dikatakan bahwa kalau kalian atau kita tidak melegalkan aborsi, yang terjadi adalah banyak orang akhirnya terperangkap pada tawaran-tawaran unsafe abortion, ya. Nah, itu yang terjadi. Kalaupun akhirnya mereka hidup, anak-anak ini adalah anak-anak yang tidak diinginkan. Ya, mungkin juga anak-anak yang terpaksa harus berada di jalanan. Ya, jadi diminta kita orang-orang yang pro-choice menyatakan bahwa dibanding kita remove atau menghilangkan embrio yang belum bernyawa, maka lebih baik kita menjaga yang betul-betul bernyawa dan betul-betul anak yang kita inginkan, anak yang hasil dari ikatan yang baik, ya, ikatan yang baik. Asal Anda tahu bahwa di negara-negara tertentu pun ya di kita juga gitu ya, itu ada juga yang memilih aborsi karena apa? Karena program KB mereka gagal, ya, program family planning-nya ternyata gagal gitu dalam suatu keluarga. Jadi mereka sudah menikah, tapi mereka ternyata tidak menginginkan tambahan anak lagi gitu ya. Kemudian padahal mereka sudah melakukan KB, itu mereka melakukan aborsi. Nah, seperti itu juga menjadi perdebatan, ya. Nah, ada pro dan kontra, ya. Mereka yang tidak mau aborsi dilegalkan menyatakan bahwa embrio atau fetus adalah manusia yang juga mempunyai hak untuk hidup. Pelaku aborsi, karena ini embrio dianggap punya hak hidup, ya, maka dia sudah berlaku hukum di situ, maka pelaku aborsi harus dihukum dengan pasal pembunuhan. Ini mereka yang tidak mau aborsi dilegalkan, ya. Sementara mereka yang pro legal aborsi atau aborsi dilegalkan menyatakan bahwa perempuan berhak memutuskan apa saja yang berkaitan dengan alat reproduksinya. Perempuan yang tahu apa yang dibutuhkannya, baik secara fisik maupun mental, ya. Oke. Nah,
Kita semua dalam konsep etik itu diminta untuk be kind to yourself and others, ya. Kebanyakan dari kita merasa paling religius dari orang yang lain dan kemudian kita merasa punya hak untuk menghakimi orang lain, ya. Ada semacam kelaziman dari masyarakat yang menolak aborsi dilegalkan, namun dengan mudah menghakimi pelaku aborsi ilegal tanpa bersedia mendengar latar belakang mengapa pelaku melakukan aborsi. Ya. Oh, kamu masuk neraka. Oh, kamu pasti masuk neraka jahanam. Oh, kamu harus dihukum. Oh, kamu memalukan dan sebagainya. Ya, ini kita harus mencoba melihat semuanya secara menyeluruh, ya, dalam kasus aborsi ini. Ya. Saya harapkan kita duduk tenang, berpikir jernih, ya, karena kita sedang mengalami banyak sekali fakta bahwa banyak sekali kehamilan yang tidak diinginkan yang terjadi di Indonesia. Ya, kalau Anda melihat misalnya seperti puncak gunung es, maka yang dilaporkan itu sebenarnya baru puncaknya saja. Yang di bawahnya itu banyak sekali, ya. Dan ini adalah concern kita sebagai orang yang dalam kesehatan masyarakat, ya. Kita perlu peduli ini karena ini berhubungan dengan kesehatan reproduksi, berhubungan dengan remaja putri kita, berhubungan dengan perempuan kita, berhubungan dengan mengurangi angka kematian itu, ya. Nah, gangguan fisik dan mental yang dialami oleh pelaku aborsi ilegal ini yang menjadi concern dari WHO juga, ya. Jadi di negara-negara berkembang dilaporkan tidak ada pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai. Sementara di negara-negara di Eropa, itu pendidikan kesehatan reproduksi diberikan seawal usia 7 tahun. Ya. Mengapa? Karena pengaruh gizi itu di negara-negara barat, anak yang berusia 10 sampai 11 tahun sudah mengalami menstruasi. Demikian juga di pria, mereka sudah mengalami pubertas di usia 10 sampai 11 tahun. Ya. Nah, kemudian banyak anak-anak di negara berkembang yang terperangkap kejahatan seksual, baik dari rekan mereka yang lebih tua, yang juga tak paham kesehatan reproduksi. Atau banyak sekali kasus incest yang terjadi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Ya, mungkin Anda sering mendengar bagaimana seorang anak yang diperkosa oleh saudara lelakinya, atau diperkosa oleh pamannya, atau bahkan diperkosa oleh ayah kandung mereka sendiri. Ya, ini banyak sekali terjadi. Ya, ingat sekali lagi saya sampaikan, yang dilaporkan di media, di pemberitaan itu baru kasus yang puncak gunung es, tapi yang di bawahnya itu sangat banyak. Dan ingat bahwa kita sebagai orang yang berkecimpung di kesehatan masyarakat, ini harus menjadi kepedulian kita semua. Ya. Nah, kita juga harus mempertimbangkan adanya hukum, budaya, dan agama. Nah, seperti yang kalian juga tahu bahwa di seluruh dunia memang tidak ada yang seragam memandang aborsi ini. Ya, masih tetap terjadi perdebatan, baik secara etik, agama, hukum, dan moral. Beberapa negara sudah memperkenankan aborsi jika itu menyangkut korban perkosaan, ada masalah janin, kemiskinan, kehamilan beresiko, ya, seperti kalau si ibu mengalami hipertensi, ya, atau si ibu ternyata tulang panggulnya sangat kecil sehingga tidak dapat melahirkan, ya, atau si ibu ternyata juga beresiko kalau kita lakukan seksio sesaria untuk mengeluarkan janinnya, ya, seperti itu. Nah, kematian ibu, ya, atau kehamilan karena incest atau perkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat, bisa itu paman, saudara, atau ayah. Ini juga beberapa negara sudah memperkenankan itu, ya. Nah, bagaimana? Nah, WHO melihat itu semua, ya, maka WHO atau Badan Kesehatan Dunia
WHO menyatakan bahwa setiap wanita berhak atas tindakan aborsi yang berkualitas demi kesehatan mereka. Ya, jadi WHO merekomendasikan adanya safe abortion ya di semua negara demi kesehatan wanita. Ya, seperti yang kita ingat, sehat menurut WHO bukan hanya bebas dari rasa sakit, tetapi sehat secara jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Ya, ini yang kita tahu ya, dan kita mesti ingat itu. Nah, sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 Ayat 2, itu aborsi digeneralisasi menjadi tindak pidana jika aborsi tersebut dilakukan secara sengaja dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Ya, jadi kalau di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat 2 ini memang di kita semua aborsi adalah kesalahan, ya. Karena itu perlu tinjauan hukum, ya, hukum pidana, ya. Jadi kalau pelaku aborsi terbukti secara hukum, maka dia harus dihukum, ya. Bisa dengan penjara, bisa dengan apa lagi, ya. Itu pertimbangan-pertimbangan hukum, ya. Nah, hingga saat ini undang-undang belum mendefinisikan secara jelas tentang pengertian menggugurkan kandungan dan membunuh kandungan. Ya, ini yang sering diminta oleh masih tetap menjadi perdebatan. Bahkan beberapa kali sudah diajukan ke DPR untuk kembali meninjau Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ini. Ya, meninjau kembali untuk memberi keberpihakan kepada kaum perempuan, kaum remaja putri terutama. Ya. Nah, saya harap kita mendiskusikan nanti tugas kalian dengan kepala jernih, dengan hati yang bersih pula, ya. Dan concern kita sebagai orang yang berkecimpung di kesehatan masyarakat adalah memproteksi kesehatan wanita. Itu adalah concern kita. Itu perlu kita sampaikan. Nah, ingat, angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi. Dan kualitas dari perempuan di Indonesia juga masih dianggap rata-rata. Maksudnya masih belum dianggap sebagai kualitas perempuan yang baik ya. Maksud saya kualitas dengan secara edukasi, secara sosial ekonomi ya, maksud saya ya. Jadi ini kita perlu pertimbangkan dan perlu menjadi kepedulian kita, yaitu ya, jadi protect women's health ini yang perlu menjadi concern kita. Nah, kemudian diskusikan dengan kepala jernih dan tetap mengingat 4 dasar dalam etik. Ingat, isu ini adalah sensitif. Jadi kalau nanti Anda membaca tugas yang saya berikan tentang seorang anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri di Muara Enim, ya, itu saya ingin Anda berpendapat bagaimana kalau dia melakukan aborsi janin yang dikandungnya. Nah, itu Anda boleh memperdebatkannya dengan teman Anda, tapi kumpulkan tugas Anda secara perorangan, ya. Dan terima kasih atas perhatian Anda, ya. Semoga bermanfaat. Saya harapkan kalau ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan melalui WhatsApp, ya, atau melalui email, atau nanti dalam forum diskusi Anda juga dapat menanyakannya, ya. Jangan lupa kita senantiasa tetap semangat, tetap belajar, banyak berdoa karena saat ini adalah bulan suci Ramadan. Bagi yang berpuasa, saya mengucapkan selamat berpuasa. Semoga kita semua meraih kemenangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.